Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Rahayu, salam budaya, salam Om Swastiastu, salam kebajikan ya bos. Sehat selalu untuk Anda, dan saya yakin Allah akan selalu memberikan kesehatan untuk Anda yang di circle-circle ini. Alhamdulillah. Ya, kita awali dan akhiri semua perbincangan, ibaratnya obrolan kita, penularan saya tentang kedamaian, tentang ilmu hati, ilmu batin. Jangan terkonsep atau terpacu dengan ilmu kebatinan. Yang dimaksud ilmu kebatinan yang kanuragan bukan. Ilmu tentang rasa itu bukan maido orang dan lain-lain. Jangan memandang eksternal, tapi pandanglah secara internal. Mohon izin untuk guru-guru semua, para mursyid, para sedulur-sedulur yang di agama lain yang sudah dikehendaki sama Allah untuk mengenal ilmu dinu tauhid kalau dalam bahasa Islam ya. Tapi nggak tahu kenapa kok saya harus, atau saya dikehendaki Allah untuk membicarakan ini ya, membicarakan tentang keagamaan. Ini bukan masalah syariat tapi masalah hakikat ya bos ya. Sebenarnya mau berbicara tentang konteksnya banyak sih, tentang harta benda, kedamaian. Nanti juga puncaknya tetap harus bertauhid, tetap harus ahad atau bermanunggal, bersatu dengan Tuhan, mengenal diri sendiri, mengisi kekosongan hati, yang mana ketika Anda sudah dikehendaki sama Sang Pencipta untuk mendalami perjalanan hati Anda, untuk untuk menggapai atau paling enak bahasanya mendalami diri Anda sendiri, yang mana ketika Anda udah tahu diri Anda sendiri, ketika Anda berjalan lurus ke depan dengan langkah dan ritme yang sama, tidak ada ketakutan masa lalu, tidak ada ketakutan masa depan, tidak ada ketakutan dosa masa lalu, tidak ada ketakutan dosa masa depan, tidak merasa tersinggung, tidak merasa tersakiti ketika dihina, tidak merasa tergagah, tidak merasa tersanjung atau istilahnya berbunga-bunga ketika kita disanjung orang atau dipuji orang. Tidak gila pujian gitu ya, tidak gila pujian, yang benar-benar tidak menginginkan apapun, tidak menginginkan pamrih apapun ketika berjalan itu. Semoga paham ya. Jadi ketika berjalan ke depan dengan ritme yang sama, ketika berjalan itu kita sudah tidak merasakan yang namanya ketakutan masa lalu, ketakutan masa depan, ketakutan dosa masa lalu, dosa masa depan, tidak sakit hati, tidak tersinggung dihina orang, dan tidak saya kalau bahasa yang tinggi-tinggi gak paham ya bos. Karena nggak pernah saya juga tidak pernah merasa disanjung, tidak pernah merasa diunggul-unggulkan orang, jadi tidak pernah merasa terhina dan tidak pernah merasa diagung-agungkan orang. Cukup hati dan perasaan kita yang tahu, karena keterikatan kita dengan Tuhan, punya sambungan langsung, punya keterikatan langsung dengan Tuhan. Jadi tetap saya harus membicarakan yang di awal. Banyak mungkin Anda kenapa sangat takut masuk ke dalam dunia tauhid, karena yang Anda bebani atau yang Anda pikirkan saat ini itu adalah ketakutan Anda dan halusinasi Anda
dan juga pikiran masa depan, pikiran masa lalu, saat ini yang ada hanya pikiran Anda. Padahal ketakutan dan dosa-dosa itu Anda sendiri tidak tahu sebahaya atau semenakutkan itu atau sebahaya itukah yang sudah Anda lakukan. Sebenarnya Anda sendiri kan tidak tahu. Nah, di situ Anda pasti berpikir banyak. Saya kalau ikut ke dalam circle Dinu Tauhid seperti apa ya? Kalau saya masuk ke dalam ilmu kebatinan apa ya? Gimana ya? Ilmu rasa gimana ya? Ya, ternyata ujung-ujungnya gimana ya? Saya bisa menyimpulkan gini. Ini untuk gambaran aja, untuk gambaran Anda ya. Kemarin saya lihat videonya di Ngaji Roso juga Pak Wayan. Beliau sepertinya juga beragama Hindu, sepertinya. Namun beliau sudah menemukan kedamaian itu, menemukan menemukan sejatinya Tuhan, dia siapa. Dia tahu dirinya siapa. Saya mau mengatakan ini tentang hal syariat gak berani. Tapi secara hakikatnya yang kita pahami atau yang umumnya sekarang kan dia sudah berislam. Dia sudah kalau bahasa umumnya berdaulat dengan dirinya sendiri. Dia tahu internalnya, dia tahu bisa mengontrol dirinya. Jadi intinya kontrol diri itu lewat hati, tidak bisa dengan pikiran. Entah metodenya apa saya juga tidak tahu. Itu karena udah ranah Tuhan, sudah bukan tugas saya hanya menyampaikan. Saya hanya boneka, saya hanya wayang, saya hanya aktor, sutradara di belakang. Yang sering saya omongkan seperti itu. Jadi beliau memang menjalani ilmu spiritual ya, mungkin dengan lewat apa saya juga tidak tahu. Yang mungkin dari orang-orang awal atau awam atau orang yang masih awal-awal belajar ilmu spiritual, ilmu rasa, ilmu batin, ilmu hati, itu yang ada di pikiran itu bukan sesuatu hal yang sesuatu hal itu yang mistis. Gitu aja bahasa kerennya sekarang, bahasa umumnya mistis. Ya memang mistis, tapi bukan mistis yang se-ekstrim itu. Yang mereka cari itu bukan itu. Yang dicari itu memang mencari dirinya sendiri. Jadi didalami, dicari tugasnya apa, kedamaian bagaimana, kenapa kok saya memikirkan masa lalu, memikirkan masa depan. Ketika orang Islam pun sholat seperti itu. Sholat kok mikirnya anakku nanti makan apa, istriku bagaimana, terus pekerjaanku besok gimana, bos besok menugaskan apa. Itu kan nanti itu kan suatu pikiran di eksternal kita, bukan dari dalam. Yang dimaksud khusyuk, katanya nanti bahasnya lagi ke khusyukan lagi. Makanya jangan pernah ada ketakutan. Caranya gimana? Sholat daim, bos. Sholat daim, tiga nafisbat, tiga siru astor. Bukan cuma tiga lisan. Enaknya ngomong gini aja, kita melogikakan tiga lisan itu nanti lisan larinya ke ini loh, ke kepala, ke nafsu. Itu yang bahaya. Ya mungkin kalau bahasa spiritualnya ya, nanti akan menimbulkan khodamnya itu api panas. Tapi kalau ke dalam dia khodamnya cahaya. Semoga dari sini paham ya. Jadi spiritual itu yang dimaksud apa ya? Ya mungkin nanti kalau yang dikatakan mistis, yang dikatakan seperti bisa melihat penampakan apa ya, mungkin bisa jadi seperti itu. Karena porsi masing-masing orang beda-beda.
porsi Anda dari kecil sudah dicekoki yang namanya spiritual, mistis, hantu, pocong, gendruwo, kuntilanak dan lain-lain. Nanti akan memvisualkan di sini ya seperti itu ketika Anda awal-awal menjalani ilmu dino tauhid itu. Tapi lama kelamaan Anda akan menemukan sejatinya yang Tuhan Anda yang sejati itu siapa, di mana, wujudnya kayak apa. Itu yang saya maksud. Tapi alhamdulillah saya akan ngaji evaluasi diri ya. Jadi yang saya rasakan memang dari kecil dikehendaki sama Allah itu tidak terlalu takut dengan dengan hal mistis. Mungkin contoh kayak gendruwo, pocong, kuntilanak. Walaupun tetap ada ketakutan, tetap ada dan tetap melekat karena itu memang udah sunatullah ya. Dan jangan memandang saya itu seolah-olah itu memang geger semuanya ini kalamullah atau manifestasi Allah. Ya enggak juga. Lihatlah saya juga sebagai makhluk. Dalam artian saya punya kekurangan banyak. Saya juga orangnya humoris. Saya juga suka dunia. Cuma prosesnya kita harus tahu siapa yang punya dunia itu. Gitu ya. Jadi konteksnya spiritual itu kalau Anda benar-benar belum paham, yang Anda pahami takut jadi dukun, takutnya berkaromah, takutnya berladuni. Ya dilihat-lihat dulu, harus dipilah-pilah dulu lagi. Berladuni secara apa? Secara nubuah, secara naluri. Ya tidak masalah. Karena naluri kita memang memang selalu dibimbing sama Allah. Saya yakin itu bukan lewat lewat eksternal kita. Kalau lewat eksternal kita nyuwun sewu maaf, semoga untuk pembelajaran dan bekal Anda. Semua ini nafsu, yang ada di depan mata ini nafsu. Tapi harus bisa Anda logikakan dan bisa Anda selami, dalami internal Anda, hati Anda. Masuk dulu ke dalam situ, baru ke eksternal. Itu akan menjadikan ini semua bukan nafsu lagi. Itu nanti keindahan akan muncul di situ. Syukur kita, keikhlasan kita, kedamaian kita akan muncul. Apalagi kita yang maaf dari kecil sudah bergelimang harta. Harta itu pasti nanti akan melekat di pikiran kita. Harta. Makanya di situ nanti hati kita akan tertutup dengan harta itu, dengan hijab itu. Jadi tidak akan pernah bisa sambung dengan Allah. Caranya biar bisa sambung ya harus berbaiat kalau di Islam. Kalau di kejawen saya tidak tahu, tidak paham. Kalau di Hindu saya juga tidak paham. Bahkan maaf nyuwun sewu ya, saya makanya tidak pernah menyalahkan agama apapun. Di ada salah satu konten, beliau pernah merasakan mati suri, dan beliau bukan orang beragama Islam syariat. Di luar itu ya mungkin Nasrani atau Katolik. Beliau pernah mati suri dan pernah melakukan dikehendaki sama Allah itu perjalanan spiritual, yang mana sudah tahu neraka, surga, divisualkan seperti itu, dan rata-rata memang sama. Dia juga punya guru pembimbing. Di situ ternyata satu frekuensi juga, satu tujuan juga, tidak pernah menyalahkan siapapun juga.
Sudah 15 menit. Jadi Anda sendiri harus paham dan harus berani mengambil sikap. Jangan pernah ada ketakutan masa depan. Walaupun dianggap orang salah, dianggap orang keliru, itu memang sudah kodratnya, sudah sunatullahnya seperti itu. Ya sementara itu dulu ya, saya bahas lagi, saya dalami lagi. Ya saya coba ikuti kata hati saya lagi, kira-kira yang mau dibahas apa. Mohon kalau ada pertanyaan kita bahas lagi ya Bos ya, biar pertanyaannya juga tambah mengerucut, tambah terkotak-kotak, tidak terlalu lebar. Tapi intinya tadi tetap harus berdino tauhid, harus tahu sifat yang 20 wajib bagi Allah, mustahil bagi manusia atau makhluk, dan sifat jaiz Allah, sifat jaiz manusia atau makhluk gitu ya Bos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.